Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini hari Jumat, hari yang mubarak, di bulan yang mubarak, dan alhamdulillah semoga kita juga berada di tempat yang mubarak, di warung kita ini, dan di luar sana ada ikhwan-ikhwan yang masih berjibaku untuk menyiapkan iftar. Ya, kita doakan jazakumullah khairan wa wafaqakumullah. Semoga ini menjadi pemberat amalan antum semuanya di yaumul hisab kelak. Nah, kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Az-Zukhruf dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang di halaman masih muqaddimah di halaman 14. Kemarin kita membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Ada ayat yang diturunkan ada sebab dan ada yang tanpa sebab. Kemudian juga Al-Quran kemarin kita membahas poin penting kemarin yang antum masih rasakan apa? Al-Quran itu tidak menjadikan orang bosan dalam membacanya. Dan ketika ada orang yang bosan dalam membaca Al-Quran, maka ketahuilah itu karena ada penyakit hati yang ada pada orang tersebut. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dan semoga Allah Azza menjadikan kita semuanya sebagai pencinta Al-Quran yang tidak pernah merasa bosan untuk membaca, mentadaburi dan memahami apa yang ada dalam makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kemarin bahas Al-Quran Al-Karim anzalahu Allahu azza wa jalla wa ja'alahu mubarakan. Al-Quran Allah turunkan dan Allah menjadikan Al-Quran itu mubarakan, diberikan keberkahan. Dan kemarin ana pun mengatakan ya, dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tidak ada yang di dunia ini untuk dibaca berulang kali dengan ada rasa bosan. Ya, tidak ada apapun yang dibaca kemudian menjadikan bosan, kecuali di situ adalah Al-Quran. Al-Quran satu-satunya yang ketika dibaca, dipelajari, diulang-ulang tidak menjadikan bosan. Tapi kalau yang lain itu bisa menjadikan bosan. Bahkan kemarin memberikan judul apa? Istri sendiri. Karena istri bukan dibaca, tapi diajak bersama-sama masuk surga. Nah, kemarin kita juga mempelajari tentang Ibnu Abdul Qawi. Meninggal tahun berapa kemarin Ibnu Abdul Qawi? 699. Ayo, Allahumma barik. Ibnu Abdul Qawi seorang yang ahli nahwu, ahli fikih, ahli nahwu. Beliau mengatakan, wa hafid ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan mithla jalmad. Jagalah kajian Al-Quran. Ini kita jaga kajian Al-Quran kita. Meskipun di warung, meskipun semerbak ayam goreng itu meledak-ledak kemana-mana. Nah ya, meskipun di sana ikhwan-ikhwan kok saya nggak bisa mencatat karena mereka mengumpulkan 2 kebaikan, sedangkan di sini kita baru mengumpulkan 1 kebaikan. Dan di sini
wa hafid ala darsil Quran fa innahu yulayyinu qalban. Jagalah kajian Al-Quran, kajian tentang Al-Quran, karena kajian Al-Quran yulayyinu qalban. Karena kajian Al-Quran itu bisa yulayyinu, melembutkan hati. Qasiyan mithral jalman, hati yang keras seperti batu karang, seperti batu karang. Wa ma aktsara alladziina yashkuna qaswata qulubihimul yawma li asbabin laisa hadza mawdi'a dzikriha. Dan Syekh menjelaskan kemarin, dan yang paling banyak orang itu mengeluh tentang kerasnya hati mereka pada hari ini dengan banyak sekali sebab-sebab. Namun di sini bukan kita membahas tentang sebab-sebab tersebut, sebab kerasnya hati. Di tafsir ini tidak disebutkan. Walakin, namun Syekh menjelaskan, idza ahassu bi qaswatil qalbi fa'alihum bil Qur'an. Kalau mereka itu merasa hatinya itu keras, maka bagi mereka harus membaca Al-Quran. Nas'alullah an yulayyina qulubana. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah itu melembutkan hati-hati kami. Nah, sekarang wa min jihati ta'ziri aidan fal Qur'anul Karim ruqyatun min kulli da'in wa kullu maradin. Fal Qur'anul Karim dawa'un lahu min kulli maradin. Antum bisa lihat wa min jihati ta'ziri. Karena kemarin kita bahas apa? Ada ta'zir, ada apa? Mubarakan fi ta'zirin, mubarakan fi sawabihi, wa mubarakan fi atharihi, mas. 3 kebarokahan dari Al-Quran, mas. Jadi mubarakan fi ta'zirihi, mubarakan fi sawabihi, mubarakan fi atharihi. Ada ketiga barokahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini tentang kebarokahan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, kebarokahan fi ta'ziri, dalam hal efek kemana? Efek ke diri orang yang membaca. Itu orang yang membaca hatinya akan lembut, mas. Makanya kalau ada orang yang sakit, efek samping ingin dia mendapatkan kesembuhan, maka bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya bisa jadi penyakit-penyakitnya terkadang munculnya dari penyakit hati. Ini yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Nah, kita bahas ya. Jadi mubarakan fi ta'zirihi, kemudian mubarakan fi thawabihi, dalam hal apa? Ganjarannya. Ganjarannya itu barokah. Begitu juga apa? Mubarakan fi atharihi, dalam asarnya. Misalnya asar pengaruh luasnya, mas. Pengaruh luasnya, pengaruh secara globalnya. Misalnya apa? Kaum muslimin itu bisa membuka timur dan barat dengan Al-Quran, memperluas dakwah Al-Quran, dakwah Islam itu dengan Al-Quran. Dan juga tadi mubarakan fi thawabihi, kebarokahan dalam ganjarannya. Karena satu huruf saja sudah merupakan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 yang semisalnya. Paham tak sih? Jadi ada 3 kebarokahan. Kebarokahan asar, ta'zirnya dulu, ya. Kebarokahan apa? Ta'zir. Kemudian kebarokahan dalam sawab, ganjaran, dan kebarokahan dalam asar, pengaruh secara global. Nah, di sini jelaskan. Wa min jihati ta'ziri aidan, dalam efek kebarokahan yang sifatnya apa? Pengaruh secara sempitnya yang pada orang yang baca adalah fal Qur'anul Karim ruqyatun. Al-Qur'anul Karim itu ruqyah. Ruqyah itu apa, mas? Beda ya. Ruqyah pakai qaf dan ruqyah pakai hamzah.
Kalau ru'yatul hilal, melihat Mas. Ro'a, yara. Sedangkan ruqyah dari roko, di ruqyah, artinya mengobati dengan bacaan-bacaan yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Min kulli da'in, dari setiap penyakit, wa kullu maradin, dan dari setiap penyakit. Da'in tadi apa? Sama. Itu bisa disebutkan penyakit, bisa disebutkan apapun yang mengganggu, yang sifatnya di situ sebagai bagian dari penyakit. Kemudian fal Qur'anu al-Karimu dawaun. Al-Qur'an al-Karim itu obat, penawar. Lahu, ya, bagi penyakit tersebut. Min kulli maradin, dari setiap penyakit. Artinya Al-Quran Karim itu penyembuh, penawar dengan izin Allah Azza wa Jalla bagi orang yang membacanya. Min kulli maradin, dari setiap penyakit. Nah, penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Nah, antum akan menemui jawabnya di bawah ini. Min kulli maradin. Marad yang apa nih? Ya. Al-maradul qalbiyyu, penyakit hati, Mas. Biasanya penyakit hati itu dirasakan oleh siapa, Mas? Yang punya hati, Mas. Yang nggak punya hati nggak bisa merasakan sakit hati, Mas. Asli. Nah, wa huwa syubhat, ya, syubhatul lati taridu 'alal qulubi au iradatus su'i sifauha al-Qur'an. Jadi al-maradul qalbi, penyakit hati. Wa huwa syubhatu, penyakit hati ini salah satunya yang paling utama, paling ngeselin adalah syubhat. Taridu 'alal qulubi. Ini nyerangnya itu ke hati. Au iradatus su', atau ada keinginan jelek. Ada keinginan jelek. Sifauha al-Qur'an. Obatnya, penawarnya, penyembuhnya dengan izin Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quran. Adalah apa? Al-Quran. Al-maradul jismiyu al-ghudwiyu shifa'uhul Quran. Wa qad nazala qaumun min as-sahabati radhiyallahu anhum ala qaumin min al-a'rabi nazalu duyufan walakinna ha'ula'il araba lam yudayyifu as-sahabata abau an yudayyifuhum fatanaha as-sahabatu ila janibin fanazalu fasalatallahu ala sayyidil arabi aqraban faladaghathu wa alamathu faqala ba'duhum li ba'din ala tanzuru ila ha'ula'il qaum la'alla fihim man yaqra' fa'atau ila sahabati faqalu inna sayyidahum ludigha fahal fikum min qari'in qalu na'am fina qari'un walakinnana lan naqra'a alayhi ala hadha al-marid illa bi qati'in min al-ghanami li'anna ha'ula'i al-arab lam yukrimuhum fa'aradu an ya'khudhu haqqahum minhum qalu walakum dhalika faqama rajulun min as-sahabati ala hadha al-ladhigh wa ja'ala yaqra'u alayhi al-fatihata hatta qama ka'annahu nushita min 'iqalin wassam. Ini kalau min 'iqalin wassami di sini. Ini harusnya apa, Mas? Harokatnya kasroh. Nah, itu benarnya. Qad sara fi jismihi lakin zala hadha wa taba. Fa hadha ta'thirun 'ajibun. Nah, antum lihat di sini. Nah, ini al-maradul jismiyul udwiyyu. Ini kalau misalnya dijelaskan, ini adalah termasuk apa? Gangguan model-model
gangguan mental organik. Artinya di sini adalah gangguan-gangguan mental yang tidak benar. Ada trauma, ada cedera otot, ya. Termasuk juga gangguan degeneratif pada otak, ya. Kayak misalnya Alzheimer, Parkinson, itu juga seperti itu. Bisa juga stroke, istilahnya juga gangguan kepribadian, ya. Ini termasuk organic mental disorder, ya. Biasanya apa? Kayak penyakit-penyakit sulit mengingat, Mas. Sulit mengingat, sulit memahami percakapan, mudah cemas dan takut, bermasalah dalam menjaga keseimbangan ketika berdiri dan atau berjalan, mengalami gangguan penglihatan, sulit mengendalikan gerakan otot tubuh, emosi meledak-ledak. Nah, ini juga sebutannya masuk pada ruang lingkup al-mardul jismiyul udwiyyu. Jadi penyakit yang menyerang pada organ. Sifa'ul Quran, obatnya itu Al-Quran. Wa qad nazala qauman minas sahabati. Maka ada beberapa orang dari sahabat singgah di suatu kaum dari orang Arab, ya. Mereka itu singgah sebagai tamu, tapi orang-orang Arab saat itu tidak mau menerima mereka karena mereka itu sahabat Nabi SAW. Abau an yudayyifuhum. Mereka menolak untuk menjamu para sahabat tersebut. Ya, abau. Fatanaha sahabatu ila janibin. Akhirnya para sahabat itu mulai menepi. Jadi maksudnya di sini orang-orang Arab itu nggak mau menjamu mereka. Ya. Wanazalu, mereka pun turun. Maksudnya apa? Sudah nggak mau jadi tamu lagi, wis lah. Orang paten, jadi tamu radi sugoi rapopo. Ya, jadi tamu tidak dijamu tidak apa-apa. Fasallallahu ala sayyidil arabi aqraban. Faladaqatuhu wa alamatuhu. Kemudian Allah Azza wa Jalla itu menjadikan pemimpin sukunya, pemimpin kaumnya tadi, ya, kena sengatan kalajengking. Jadi akhirnya apa? Kena bisanya kalajengking. Wa alamatuhu. Dan itu akhirnya menjadi sakit parah. Waqala ba'du li ba'din. Ada sebagian orang saat itu yang kaum tersebut bisik-bisik, ada tanduru ila haula'il qaum la'alla fihim man yaqra. Ya. Kenapa tidak lihat kepada kaum tersebut, para sahabat? Bisa jadi di antara mereka ada yang bisa membaca. Artinya apa? Jambi-jambi. Fa'atau ila sahabati. Dan ini contoh sebelum Islam, orang-orang kafir pun sudah mengenal tentang apa, Mas? Jambi-jambi, Mas. Siapa yang mengajarkan? Syaitan yang mengajarkan jambi-jambi. Membaca ini, membaca itu, sehingga apa? Orang itu mengikuti ajakan kesyirikan dari syaitan, ya. Disuruh tidak sholat mau, disuruh tidak baca Al-Quran mau, dan naudzubillah tadi seperti itu. Kemudian fa'atau ila sahabati. Kemudian ada utusan yang datang kepada para sahabat. Faqalu inna sayyidahum ludira. Sesungguhnya tuannya mereka itu ludira, dikena sengatan kalajengking. Fahal fikum min qari'in. Apakah dari kalian ada orang yang bisa jambi-jambi membacakan doa? Qalu na'am. Para sahabat langsung yo. Ini di sini kecerdasan para sahabat saat itu. Mereka nggak ada yang tahu sebenarnya. Mereka nggak ada yang tahu. Karena mereka fahamnya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir itu ketika hewes-hewes juga sama, Mas. Mungkin itu juga yang belakang itu perlu dikasih jambi-jambi, Mas, biar nggak ngantuan, Mas. Nah, memang ketika Ramadan, Masya Allah, jam 12 sampai jam 2:30 itu waktu-waktu yang Masya Allah penuh dengan ujian, cobaan. Kalau antum nggak nguap, sempoyongan, lemas, pengen tidur, ya. Tapi ketika itu antum memaksakan diri untuk tetap melakukan kebaikan demi kebaikan, antum akan lihat bedanya, Mas. Allah akan ganti lelah capeknya itu, penatnya itu dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, Mas.
Itu apa? Kebarokahan. Puasanya kita dilipat gandakan ganjarannya karena kita pun memenuhi waktu puasa itu dengan kebaikan. Sedangkan yang lain bisa jadi mereka melakukan kebaikan tapi tidak bisa full kebaikan-kebaikan yang dalam tanda kutip kebaikan yang anggapannya bukan yang sesuatu yang spesial. Tapi ketika antum itu bisa melakukan ini dan itu dan kondisi memang antum itu harusnya terbatas tapi bisa melakukan sesuatu yang di luar batas tentang kebaikan, maka itu adalah sesuatu istimewa. Nah, sama halnya ketika antum itu baca Al-Quran, ketika badan itu sudah tidur saja, capek kamu itu, matanya sudah seharian dipakai, misalnya, sudah ngantuk loh, sudah tidur aja. Kemudian Allah Azza wa Jalla menggerakkan azmnya, keinginan kuat antum itu untuk tetap membaca Al-Quran, dan di situ bahkan terkadang ada yang kemudian saking semangatnya ingin meneruskan lagi, memaksakan untuk meneruskan lagi, maka setelah itu meskipun dia capek, tidur sebentar saja pun sudah cukup untuk mengganti kecapean itu. Tapi kalau kemudian capeknya itu karena berbuat maksiat, mau tidur berapa lama pun nggak cukup mas. Itu nanti antum bisa buktikan asumsi itu benar atau salah. Salah sama ya Allah alam. Lanjut lagi. Jadi hukum asalnya di sini para sahabat tidak mengetahui tentang jambi-jambi mas. Ya, tidak mengetahui tentang apa? Ruqyah. Nggak tahu. Namun karena ini juga salah satu faedah, ide-ide kreatif itu akan muncul ketika kepepet mas. Ini salah satunya nih mas. Dalilnya ada pada zaman Nabi SAW, zamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih hidup. Ide-ide kreatifnya para sahabat itu lapar, mau bertamu agar dijamu nggak dijamu, lapar, bener-bener lapar. Ya, maka saking kreatifnya mereka menggunakan cara yang lebih jitu, yaitu apa? Ya tadi, yaitu para sahabat saat itu kreatif. Ketika ditanya, ada yang bisa menjambi-jambi, ada yang bisa membaca ini dan itu. Ya, para sahabat menjawab, iya, ada. Nah, pertanyaannya buat antum, apakah saat itu para sahabat itu berdusta? Sengaja berdusta? Hah? Tidak. Kenapa alasannya tidak? Karena tadi kepepet. Mereka tidak kepepet, tapi mereka berusaha untuk beristihad dengan apa yang mereka pahami dari keseharian yang mereka dapati dari Rasulullah SAW. Ingat, nanti akan didapat. Iya, dari kita itu ada orang yang bisa menjambi-jambi. Walakinnana lan naqra'a alaihi. Nah, ini juga kecerdasan yang kedua dari para sahabat. Kita nggak mau meruqyah dia. Ketika ditanya, kepala sukuku ini kena sengatan kalajengking nih, kalian semua ya itu ngerti nggak? Ini ketika ada pemimpin yang disengat, tentunya kaumnya itu udah kebingungan. Pengen apa mas? Menyelamatkan gimana pun caranya. Dan kecerdasan ini para sahabat, walakinnana lan naqra'a alaihi. Kita enggan untuk meruqyah dia, meruqyah pemimpin kamu. Kenapa alasannya? Ala hadzal marid, kepada orang yang sakit ini. Illa biqati'inil ghanam, kecuali dengan beberapa potongan dari daging ya ghanam. Li'anna haula'il Arab lam yukrimuhum, karena orang-orang Arab tersebut ya, kaum tersebut tidak menghormati para sahabat, tidak menghargai para sahabat sebagai tamu. Fa'aradu an ya'khudhu haqqahum minhum. Nah, apa ide kreatifnya? Yaitu mereka ingin mengambil apa yang menjadi haknya mereka, yaitu apa? Dijamu sebagai tamu. Mereka tamu, tapi yang ditamuin gak mau menjamu. Maka bikinlah ide yang kreatif ketika memang Allah memberikan ujian kepada sahabat saat itu. Dan Allah Azza wa Jalla menolong dengan apa? Mengutus kalajengking tadi untuk menggigit kepala sukunya, agar para sahabat saat itu
bisa mendapatkan haknya sebagai tamu. Salah satunya faedahnya, Mas. Kemudian, ya, qalu, para orang Arab tadi menjawab, walakum dzalika. Ya, engkau akan dapati jamuan tersebut. Kenapa? Sudah di ujung tanduk, nggak ada pilihan, no choice to refuse. Kemudian, faqama rajul min as-sahabati ala hadzal ladir. Kemudian berdirilah seorang dari para sahabat kepada orang yang disengat tadi, kena sengatan kalajengking tadi. Wa ja'ala yaqra'u 'alaihim Fatihatan, dan orang tersebut, sahabat tadi, membacakan Al-Fatihah sebagai ruqyah. Hatta qama ka'annahu nushita min iqalin. Ya, sampai tadi ketua sukunya tadi, kaumnya tadi, itu langsung berdiri seolah-olah sangat energik sekali dan seolah-olah hilang semuanya nushita min iqalin. Jadi kayak misalnya antum itu menjadi semangat sekali ketika setelah orang-orang itu ngikat kemudian dilepas langsung jerandal wing gitu, paham nggak? Wasamu qad sara fi jismi, sedangkan penyakit itu, racun itu bisa jadi sudah menjalar ke tubuhnya. Racun dari kalajengking itu sudah menjalar ke tubuhnya. Lakin zala hada wa tauba, namun itu masih ada, kemudian dia pun bertobat. Nah, wa hadha ta'sirun ajibun, ini adalah pengaruh yang sangat mengagumkan. Wa ma aktsara ma naqra'ul Fatihata wa ghairal Fatihati wal maridu kama huwa fi maradihi falimada wal ayatu wahidatun. Nah, dan paling banyak ya yang kita baca itu adalah Al-Fatihah. Dan selain Al-Fatihah, wal maridu kama huwa fi mardi, dan orang yang sakit sebagaimana dalam penyakitnya. Falimada al-ayatu wahidatun, dan ini kenapa ayat itu hanya satu? Kaitannya dengan apa, Mas? Jadi kalau ghairal Fatihati naqra'ul Fatihah, kita itu membaca, paling banyak itu membaca Al-Fatihah. Dan selain Al-Fatihah itu wal maridu, ya, dan orang yang sakit itu kama huwa fi maradihi, sebagaimana dia itu dalam keadaan sakitnya. Pada falimada al-ayatu wahidatun, kenapa ayatnya cuma satu? Al-jawabu, jawabnya adalah li'annahu kama yuqalu as-sayfu bidaribihi, fas-sayfu hadidun qati'un, lakin idza kana ma'al jabani la yanfa'uhu, wa rubama idza ra'a al-aduwa muqbilan alaihi alqa bis-sayfi wa haraba, lakin idza kana biyadihi suja'i fa innahu yanfa'u wa yudafi'u an nafsihi wa yaqtulu aduwahu. Jawabnya adalah sebagaimana dikatakan as-sayf bidaribihi. Ya, as-sayf bidaribihi. Pedang itu ini sesuai dengan bidaribihi, sesuai dengan orang yang memegangnya, orang yang menebasnya. As-sayfu hadidun qati'un, pedang itu adalah hadid qati'un, besi yang dipecah kemudian dibentuk dan seterusnya. Lakin idza kana ma'al jabani la yanfa'u, ya, manakala itu bersama dengan jaban, ma'al jaban. Jaban itu apa, Mas? Pengecut, Mas. La yanfa'u, meskipun pengecut itu orang itu punya pedang tapi dia punya pengecut, maka pedang itu tidak bermanfaat sama sekali. Rubama idza ra'al aduwa muqbilan alaihi alqa bisayfi wa haraba. Bisa jadi kalau dia melihat musuh ada di depan mata dia, maka pedangnya dilemparkan, dia pun lari. Dia pun lari. Lakin idza kana biyadihi syuja', tapi kalau pedang itu di tangan orang yang pemberani, Mas, pemberani, fa innahu yanfa'u wa yudafi'u an nafsihi wa yaqtulu aduwahu. Tapi kalau di tangan orang yang pemberani, maka ini pedang ini akan bermanfaat dan bisa membela
membela dirinya dan juga bisa membunuh aduwahu, musuhnya. Walihada yudkaru an rajulin kana al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqra'u alaihi wa kana bihi sar'un min al-jinn fa yakhruju al-jinn walamma mata al-Imam Ahmad 'ada al-jinni faqama rajulun yaqra'u ala hadha al-masru'i bima kana Imam Ahmad yaqra'u bihi walakin sari'a aba an yakhruja wa ajaba bi anna al-ayata hiya al-ayatu wal qari'u ghairu al-qari fala tadunnu idza lam tajid ta'thir al-Qur'ani mubasharatan anna al-Qur'ana ghairu mu'athirin walakin al-qari'a ghairu mu'athirin. Lihat, walihada yudkaru an rajulin, oleh karena itu disebutkan tentang seorang laki-laki, kana al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Ahmad bin Hanbal, yaqra'u alaihi, dia membaca kepadanya, wa kana bihi sar'un minal jin, dan dia itu punya gangguan jin, Mas. Sar'un minal jin, jadi kena gangguan jin. Fa yakhrujul jin, jinnya keluar, Mas. Walamma mata Imam Ahmad 'ada al-jinni, ketika Imam Ahmad sudah meninggal, jinnya balik lagi. Faqama rajulun yaqra'u ala hadzal masru'u bima kana al-Imam Ahmad yaqra'u bihi. Dan orang ada yang membaca dengan apa yang sudah biasa dibaca oleh Imam Ahmad. Lakin as-sari'a aba an yakhruja. Namun sari di sini yang menempel mengganggu. Wa ajaba bi anna al-ayata hiya ayatu, dan ini dijawab bahwasanya ini adalah ayat. Ini ada ayat dan orang yang bacanya ghairul qari, bukan termasuk orang yang qari beneran. Benar, sebentar, sabar. Ini wa ajaba. Karena sebutkannya kana Imam Ahmad yaqra'u bihi. Jadi awalnya faqama rajulun yaqra'u ala hadzal masru' bima kana Imam Ahmad yaqra'u bihi. Jadi awalnya jadi kita ulang lagi. Walihada yudkaru an rajulin kana Imam Ahmad bin Hanbal yaqra'u alaihi. Ada orang yang biasa Imam Ahmad bin Hanbal meruqyah dia. Wa kana bihi sar'un minal jin, dan dia itu didapati kenapa gangguan jin. Nasallallahu fiha. Fa yakhrujul jin. Jinnya itu keluar. Setelah apa? Dibaca diruqyah oleh Imam Ahmad. Walamma mata Imam Ahmad 'ada al-jinni. Ketika Imam Ahmad itu meninggal, artinya apa? Tidak meruqyah orang tadi, jin itu balik lagi ke orang tadi, bukan ke Imam Ahmad, ya. Ingat tuh. Ya. Faqama rajulun yaqra'u 'ala hadzal masru'i bima kana al-Imam Ahmad yaqra'u bihi. Kemudian ada seorang laki-laki yang dia membaca kepada orang yang kena sihir tadi atau kena jin tadi dengan apa yang biasa dibaca oleh Imam Ahmad. Walakin sari'a aba an yakhruja. Namun jin yang mengganggu itu tidak mau keluar. Kalau tadi dibaca oleh Imam Ahmad langsung keluar. Tapi yang ini enggak mau keluar. Wa ajaba bi anna al-ayata hiya al-ayatul qari'u ghairul qari. Dan dijawab bahwasanya ayat yang dia baca itu adalah, ya, qari'nya hanya membaca, tapi dia hanya tidak memahami apa yang dia baca. Paham maksudnya dia? Bi anna al-ayata hiya al-ayatu. Ayat yang dibaca ya memang ayat itu. Wal qari'u ghairul qari. Tapi yang membaca itu tidak orang yang baca yang sebenarnya. Ya, karena tidak paham apa yang dibaca. Fala tadunnu idza lam tajid ta'thir al-Qur'ani mubasharatan anna al-Qur'ana ghairuhu mu'athirin walakin al-qari'a ghairu mu'athirin. Ya, maka fala tadunnu, jangan engkau mengira idza lam tajid ta'thir al-Qur'an. Jangan engkau mengira kalau engkau tidak mendapati ada efek samping dari Al-Qur'an. Misalnya, Pak, ada orang kene taruh ya beneran ngantuan misalnya. Ternyata ketika diruqyah tetap aja ngantuk misalnya. Bukan berarti Al-Quran yang dibaca tidak ada efeknya, Mas.
Paham nggak? Anal Qur'ana ghairu mu'atsirin, dan kemudian menjadikan Al-Qur'an itu bukan, tidak ada asarnya. Walakinnal qari'a ghairu mu'atsirin. Namun di sini al-qari'a, orang yang membaca itu tidak bisa memberikan pengaruh, efek, Mas. Paham nggak? Jadi tadi kalau Imam Ahmad membaca ruqyah langsung efek. Tapi kalau misalnya ya Mas Furqon yang baca, kita nggak tahu ngefek atau enggak, atau malah ngefek balik, ya pindah. Ya bisa juga, Mas. Jangan dikira kalau misalnya antum meruqyah, antum itu jauh lebih kuat daripada yang diruqyah. Belum tentu. Bisa jadi antum meruqyah, nanti jinnya nyerang antum. Ya, tahu-tahu pusing, tahu-tahu sakit perutnya, kembung, mencret dan yang lainnya. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Rasulullah. Kemudian mubarakun fi ta'thiri. Nah, ini bagian yang kedua. Diberkahi dalam hal pengaruh secara luasnya. Mubarakun fi atharihi faqad fatahal muslimuna masyariqal ardi wa magharibaha bil qur'ani ay bil amali bil qur'ani. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidhum bih. Jahidhum bil Qur'an. Warwiya bil Qur'an hina kana al-Qur'anu bil yadil yumna was sayfu bil yadi yusra. Oh ya salam. Ini contoh yang konkret, Mas. Mubarakun fi athari. Keberkahan Al-Qur'an dalam pengaruh secara globalnya, umum. Faqad fatahal muslimuna masarikal ardi wa magharibaha bil Qur'an. Jadi kaum muslimin itu telah fatahal muslimuna, mereka telah membuka ya masyariqal ardi wa maghariba, bagian bumi sebelah timur dan bagian bumi sebelah barat. Dengan apa, Mas? Bil Quran. Bil Quran. Bil Quran. Ai maksudnya bil amali bil Quran, yaitu amal dengan Quran. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuti'il kafirina wajahidhum bih. Jahidhum bil Qur'ani jihadan kabira. Fatahu masyariqal ardi wa magharibaha bil Qur'ani hina kana al-Qur'anu bil yadil yumna was sayfu bil yadi yusra. Allah. Kita ini paragraf terakhir kita ya. Nah, jadi gini. Mubarakun fi athari, keberkahan dalam asar secara globalnya, umum. Kaum muslimin itu bisa membuka bumi belahan, ya, belahan timur dan belahan barat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ay bil amali bil Quran, yaitu beramal dengan dasar Al-Quran. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu berfirman, fala tuti'il kafirina, jangan kalian taati orang-orang kafir. Wajahidhum bih, dan apa jahidhum, perangi mereka orang-orang kafir. Jahidhum artinya bihi, dengan Quran. Perangi mereka dengan Al-Quran. Perangi orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi bisa membuka bagian fatahu masyariqal ardi wa magharibaha bil Quran. Dan dia orang-orang itu bisa membuka bagian bumi sebelah barat dan timur, ya, timur dan barat dengan Al-Quran. Ketika apa? Karena Al-Quran biyadil yumna, Al-Quran itu di tangan kanan, wasayfu bil yadi yusra, dan pedangnya itu tangan kiri. Wal ana aktsaru minal mamalikil islamiyati biyadihi al-qanun al-wad'i badalan 'anil Qur'anil Karim. Walidzalika kana ta'akhuru wa dhullu fil ummatil islamiyati bisababi amali man yantasibuna ilaiha. Fadh-dhanbu idzan fit ta'akhuril muslimina al-yawma laisa dzambal islami walakin dzambul muslimin. Antum lihat di sini tentang penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang ini banyak sekali minal mamalikil islamiyah, dari raja-raja negeri Islam, biyadiha al-qanunul wad'i, di tangannya, artinya di bawah kekuasaannya itu ada apa? Al-qanunul wad'i. Al-qanun itu aturan-aturan. Al-wad'i itu artinya ini hukum positif. Badalan dari Al-Qur'ani,
Al-Karim sebagai pengganti dari Al-Quran Al-Karim. Walidzalika kana ta'akhur. Oleh karena itu ini adalah sering terlambatnya. Fata'akhuru wa dhullu fil ummati islamiyati bisababi amalin man yantasibuna ilaiha. Dan keterlambatan dan penghinaan yang terjadi pada umat Islamiyah ini karena disebabkan perbuatan orang-orang yang menasabkan kepadanya, kepada keraton Mamalik Islamiyah, fadzambu idzan, maka ini dosa. Oleh karena itu ta'akhurul muslimina al-yawm laisa dzambal Islam. Maksudnya di sini, jadi al-qanunul wad'i, penguasa-penguasa sekarang itu ada undang-undang sendiri-sendiri, undang-undang positif menurut mereka sendiri sebagai ganti dari Al-Quran Al-Karim. Walidzalika kana ta'akhur, maka adanya keterlambatan mereka itu ya fata'akhuru wa dhullu, ada keterpurukan, maksudnya keterpurukan, kehinaan fil ummatil islamiyah yang mengenai umat Islam bisa bagi amalin man yantasibu ilaiha, disebabkan amalan orang yang menisbatkan kepada hukum positif tadi, bukan Al-Quran. Fadzambu idzan, maka dosa itu fita'akhurul muslimin al-yawm, ya, dalam keterpurukan kaum muslimin sekarang ini. Dosanya siapa? Laisa dzambal Islam, ini bukan dosanya Islam, Mas, bukan dosanya Islam, walakin dzambul muslimin. Tapi ini jadi bukan dzambal Islam tapi dzambal muslim, dosa orang yang memeluk Islam, bukan dosa Islam nih. Islam tidak berdosa, Mas. Agama Islam apa? Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Sudah sempurna. Agama sudah sempurna, nikmat Allah Azza wa Jalla pun sudah sempurna. Di sini yantasibuna ilaiha, orang-orang itu menisbatkan, wah ini pokoknya ini yang paling top, ini adalah aturan ini kita nggak sebut, Mas. Jadi ya panjang ceritanya, Allah musta'an. Makanya orang-orang yang menisbatkan bahwasanya ada hukum manusia yang jauh lebih bagus daripada hukum Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah menyebabkan dosa, dan sebab dosa itu maka kaum muslimin menjadi terpuruk, Mas. Jadi apa? Terpuruk. Nah, jadi bukan dosanya Islam tapi dosanya kaum muslimin. Ya. Kita naktafi bihadzal qadar, insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.